proses dalam pembentukan Tuhan, bukan sama atau bukan halnya dalam pencobaan. Semua banyak orang saya lihat dan dengar, kalau dia merasa terhambat, dia sinonimkan, dia golongkan adalah pencobaan. Shalom saudara, masuk kepada yang terdalam, bahwa Allah memanggil kita adalah proses dituntun, proses dibimbing, proses dijamah, proses didorong, proses diberkati, proses di dalam semua dikuasai, supaya semua apa yang dimaksud oleh Tuhan atas panggilanmu dalam berjalan maju ke depan adalah kemenangan. Jadi proses itu bukanlah pencobaan. Katakan amin. Mari kita sambut dalam Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Dalam kitab Yeremia atau Yesaya, maksud saya pasal 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Demikianlah firman Allah mengajar untuk hari ini pada pribadi, keluarga, saudara-saudara. Ada 4 hal yang akan disampaikan kepada saudara, topik untuk mengajar di tengah proses Allah yang sedang bekerja. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara, engkau dipanggil untuk maksud mulia. Alangkah baiknya saudara-saudara sadar di tengah panggilan itu untuk mulia, untuk dibenarkan, untuk menjadi hamba lebih daripada orang-orang yang lain. Sehingga saya katakan dengan tegas dalam kebijakan ialah manfaatkan waktumu dengan sungguh-sungguh untuk panggilan itu di dalam proses itu supaya berjalan dengan baik. Amin, amin, amin saudara. Sekarang kita dipanggil dengan tujuan mulia saudara-saudara, supaya dengan demikian segala sesuatu di tengah-tengah kita memang menjadi mulia, terbaik, diangkat, dan dalam segala hal kita mulai mendatangkan sejahtera sukacita di dalam kehidupan, karena bersekutu baik dengan proses itu oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Shalom. Makanya diperlukan saudara-saudara setiap hari adalah bijak dan sadar. Apapun yang kita akan kerjakan itu adalah, saya beritahu, proses. Karena Tuhan panggil kita untuk tujuan mulia ini adalah membentuk kita. Katakan amin saudara. Membentuk. Saya sedang mengalami juga proses dalam dimensi yang ketiga. Saya telah mengalami itu proses yang pertama, dimensi yang pertama, untuk pelayanan sampai dengan berdirinya gereja. Tapi 2010 itu Tuhan dalam proses itu berkata begini, saya harus dalam rangka kau lakukan apa yang aku mau, kau kerjakan apa yang aku mau saja. Jadi dalam proses itu saudara-saudara, kita kerjakan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Amin. Mana mungkin tidak ditolong? Orang pekerjaannya mana mungkin dibiarkan? Tapi oleh kesadaran itu bahwa kita punya hubungan, sehingga kita peka untuk mendengarkan tahap demi tahap,
pimpinannya di dalam roh, di dalam setiap apa yang mau kita lakukan, saudara-saudara. Tahap yang kedua, saya mengerjakan pemberitaan Injil di daerah-daerah, termasuk di Tapanuli sampai kepada Labuan Batu dan di mana-mana. Itu tahap yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, tahap saya sekarang belum kelima, tapi saya sedang proses. Aku mau mendengarkan Tuhan akan beracara dan memastikan dan meneruskan yang dimaksud oleh Tuhan adalah supaya engkau teruskan Injil, sehingga aku mendengar suara Tuhan. Luar biasa Tuhan. Maksudnya aku ini mendengar bukan untuk ogah-ogah, supaya saudara-saudara pun satu kali menerima kasih karunia, jangan dibawa ogah-ogah. Ogah-ogah itu begini maksudnya, saudara-saudara. Ketika engkau mendapatkan kiriman atau uang, kau ke Medan aja, kau ke Sujuya aja, atau dikasih kepada orang catering, job sampai 3 dalam 1 minggu. Dia pun minggu-minggu yang akan datang pun berdoa dia, Tuhan berikan job ini Tuhan, biar setiap minggu, gak apa-apa lah, ngertilah kau. Kira-kira begitulah doanya saudara-saudara. Yang saya akan katakan kepada saudara-saudara, banyaknya orang bermasalah di tengah masalah yang sedang dikerjakannya, karena dia tidak sadar dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau adalah kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya yang terutama. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, kamu adalah surat Kristus. Amin, saudara. Saya mau katakan begini, pengertian kita supaya berjiwa besar, mengerti luas dan dalam, saudara-saudara. Sebab ini rahasia. Jikalau firman Tuhan sudah beracara, Roh Tuhan pun akan ambil alih semua pekerjaanmu yang membuat engkau ringan. Tapi kalau selalu engkau merasakan kepenatan, engkau selalu tidak menyadari bahwa Tuhan sedang ada bersama. Dengar ini saudara-saudara, kita belajar dari pengertian firman dan pemahamannya. Kamu adalah sahabat Kristus, 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengar baik. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kalau roh sudah bekerja dengan saudara-saudara, intinya saudara pasti menjadi suratan Kristus, menjadi saksi, dan segala pengaruh yang ada padamu adalah pengaruh Kristus untuk menjadi terang dan membuat duniamu sedikit bergoyang ketika engkau dekat. Lebih banyak bergoyang ketika engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sebelumnya. Aku membacakan ayat ini poin demi poin karena adalah telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, dikerjakan oleh pelayanan Roh. Semua ini adalah pernyataan-pernyataan Roh. Amin, saudara. Supaya kita juga tahu betapa jauhnya kita tertinggal kalau kita bermain-main di saat perjalanan. Kenapa? Ya, saudara pasti tertinggal. Jadilah yang namanya terlepas terjatuh. Kalau terlepas dan terjatuh itu adalah kecelakaan. Dan kecelakaan itu selalu menyusahkan dan membuat sakit penyakit. Kecelakaan dalam kereta,
dengkulmu pasti tergores. Kecelakaan melanggar orang lain, wah, kau harus didenda itu. Shalom, pokoknya semuanya ada respon. Jika kita tidak berjalan dengan sungguh di dalam Kristus Yesus, untuk kita menjadi terang Kristus dan suratan Kristus, artinya orang lain bisa membaca. Dengar Pak, yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan kita, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika aku punya pergumulan, dengan baik ini, jadi pergumulan itu pun bukan pencobaan. Amin saudara. Pergumulan itu adalah kerinduan kita supaya kita bisa kerja bersama-sama dengan Allah. Kerinduan kita, Shalom, supaya kita bisa melakukan perkara yang besar, supaya kita menjadi pemenang. Pergumulan itu, supaya kita bisa bersama dengan keluarga dan anak-anak semua untuk memuji Tuhan. Shalom, begitu. Karena Tuhan akan berkata begini, mana anakmu? Ina, mana suamimu? Ina, mana saudaramu? Tante, dengan baik-baik. Apa memang begitu? Malaikat yang ada di dalam rumah Tuhan adalah pencatat di dalam doa. Ingat ini pengalaman. Covid yang lalu saya tambah 1,5 jam sampai dengan 3 jam hanya supaya mendengar dan bagaimana persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ini yang dia bahasakan kepada saya. Aku tulis di dalam supaya aku percaya dengan apa yang aku tahu, supaya aku percaya dengan apa yang aku dengar dari firman Allah, supaya aku pun semakin tinggi dalam bekerja untuk melakukan sesuai dengan iman. Itu yang dimaksud. Supaya tidak ada keraguan-raguan. Orang-orang yang beriman, waktunya lagi nih kita akan melakukan perkara besar. Sehingga Yesus berkata, katakan kepada pohon itu terbantu dan tercampak ke laut, asalnya kamu tidak bimbang. Ya Allah, jadi padamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab perkara besar yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara adalah perkara jika kita bersama-sama dengan Allah oleh karena firman dan iman kita lakukan, maka hasilnya adalah perkara besar. Engkau diangkat menjadi suratan Kristus itu didengar atau diketahui oleh Allah. Sebab dengan demikian saudara-saudara, maka kita semua ini adalah pasti bangkit. Ketiga, mintalah bekerja dari bangkit. Sebab ada tertulis, Shalom saudara-saudara, ini saya, tapi saya itu adalah karena saudara. Ini saya sudah tahu saudara-saudara, engkau adalah domba-domba Allah. Aku dipanggil mewakili gembala agung, gembala yang baik Yesus Kristus. Maka aku ditempatkan di sini menjadi gembala. Shalom. Ini juga penting saudara-saudara, agar saudara-saudara tahu menghormati saya ini siapa adalah gembala domba-domba. Amin saudara. Amin amin amin. Supaya kita hari ini apa yang dimiliki menjadi beban doa dan visi oleh gembala,
Saudara sebagai domba-domba harus menyediakannya. Katakan amin. Shalom. Beriring kata firman Tuhan. Mereka seiring, mereka mendengarkan gembala itu mengiring domba-dombanya, dan domba-domba itu membawa ke tempat rumput yang hijau dan air yang sejuk untuk kebutuhan-kebutuhan. Tapi domba-domba itu mereka sendiri berjalan mendengarkan kemana gembala itu akan berada. Shalom saudara. Kemana gembala itu akan berjalan? Maka terdengar oleh mereka kerja bersama-sama mengiring gembala itu bersama-sama. Apa yang terjadi? Dengan baik ini saudara-saudara, maka semuanya berhasil. Sebab Bapa di surga sedang memperhatikan semuanya. Bapa di surga. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi ini pekerjaan. Sehingga hari ini saudara-saudara, kita perlu untuk meminta pekerja-pekerja untuk Tuhan. Ketika doa saudara-saudara berkata dengan baik ini, kita sekarang harus minta untuk merealisasikan. Tuhan 150 300 jiwa. Amin saudara-saudara. Begitu ya, 300 jiwa. Maka setiap kita pribadi-pribadi harus punya beban dan tanggung jawab. Amin saudara. Kau bawa keluarga, kau bawa anak-anak, kau bawa saudara, kau bawa anak-anak, kau bawalah semua keluarga. Saya pikir ini tidak penuh 150. Dan saudara punya terang Kristus begini, senter juga lah jemaat-jemaat itu untuk membuat adalah supaya di dalam rumah ibadah, dalam peribadatan seperti ini, saya mau beritahu juga saudara-saudara adalah pekerja-pekerja Allah. Apa pekerja-pekerja Allah yang mau dikerjakan ialah supaya saudara-saudara memuji Tuhan, katakan amin. Supaya saudara-saudara dalam hadirannya adalah mengisi daftar absen, katakan amin. Shalom. Dan saudara harus menitipkan apa yang engkau dapat dan memberikan ucapan syukurmu dan menitipkan semua kebutuhan-kebutuhan di tengah operasional umat. Shalom. Ini pekerja-pekerja, dan ini yang perlu kita minta. Amin saudara-saudara ya. Shalom. Pekerja-pekerja yang di sini dulu saudara-saudara, supaya jemaat yang sudah bertambah ya terus setia dan dapat dibantu atau dapat kita bersama-sama untuk mengajar mereka. Jadi bukan melomong namanya. Amin saudara. Kata firman Tuhan berkata Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja-pekerja sedikit. Mintalah kepada Bapa yang punya pekerjaan. Saya sendiri dalam dimensi yang ketiga, aku telah mengolah firman ini, percaya kepada firman ini, dan meminta sekarang pekerja-pekerja. Dalam penggembalaan, saya sudah taruhkan kepada saudara-saudara beban bersama atau delegasi. Ayo menjadi orang-orang yang bijak. Amin saudara. Amin amin. Luangkan waktu, mau tengah malam pun bantu pekerjaan Tuhan. Masa kayak begitu gaul-gaul, rumah bahwa pendeta sedang berada di dalam proses
dimensi yang ketiga. Jadi dimensi yang kedua ini sudah berhasil, hanya saudara untuk merawatnya. Bisa kira-kira saudara-saudara. Shalom. Justru datang kepada saya bisikan seperti ini. Karena datang doa apa itu, mereka semua sudah di mana-mana Kor Natal, persantau Kor Natal ini dengan baik-baik. Saya harus pastikan hari ini Natal yang kau maksud adalah berbeda dengan pekerjaan Allah. Tapi ini aku beritahukan kepada saudara-saudara yang memiliki roh, supaya kalau memiliki roh pasti saudara sejahtera apa yang dikatakan ini dan berkata amin. Tetapi kalau dari daging, inilah menjadi problem. Sungguh hari ini kupastikan kepada saudara-saudara, saya dalam dimensi yang ketiga meminta pekerja-pekerja langsung melakukan yang berbicara beberapa tahun yang lalu memang harus membuka untuk pemerintah yang namanya adalah prajurit, pelatihan pelayanan prajurit Kristus secara besar-besaran, jangan tanggung-tanggung. Sebab apa yang diberikan tanda-tanda itu bagi saya adalah meyakini bahwa bukan kuatmu, bukan gagah, tetapi karena kuasa oleh Roh. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Waktunya juga bagi saudara-saudara, bermainlah dengan kasih karunia yang ada padamu. Latihlah, berulang-ulang kusampaikan kepada saudara-saudara. Tetapi apabila saudara-saudara tidak melatih dan tidak melakukannya, maka engkau menjadi tertutup. Dengar ini baik-baik. Apa itu tertutup? Menjadi orang yang bodoh, tidak dipakai oleh Tuhan di dalam alam kesalnya. Tuhan yang memanggil-manggilmu dan engkau sadar di tengah panggilan itu, tapi engkau hanya berkata sibuk. Nanti Tuhan akan ganti kesibukan menjadi tulang-tulang yang keras. Masih ada waktunya bagi saudara-saudara adalah kerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Saya sudah menyampaikan ini tentang tugas dan pelayanan saya untuk berlatih namanya aku. Tapi aku sampaikan kepada rekan-rekan saya sebagai sahabat. Yang keempat, aku punya iman besar, siap kerjakan pekerjaan. Amin saudara. Saudara pun harus demikian. Amin saudara. Kita semua bangkit berdiri, dengarkan firman Allah yang sudah dikatakan kepada saudara-saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, karena firman ini berkata kepada saudara-saudara, pergunakan iman. Amin saudara. Siap bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Karena aku sedang mengatakan ini kepada saudara-saudara untuk membangkitkan imanmu adalah aku punya iman. Katakan amin. Mari bersama dengan saya katakan begini, aku punya iman. Majukan ke depan tongkol tangan. Aku punya iman. Kita cocok. Aku punya iman. Dan apa yang dipegang saudara-saudara. Sekali lagi dengan baik. Aku punya iman. Aku punya iman. Melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Aku siap. Sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab telah nyata, silakan duduk sebentar ini saudara-saudara. Telah nyata ini saudara-saudara, bahwa Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Itu berlangsung dengan baik-baik karena
mereka sudah menyadari bahwa mereka sedang dibimbing oleh Tuhan, dan proses demi proses mereka menyadari bahwa mereka harus menjadi pemenang, maka terjadilah mujizat-mujizat. Dan alangkah dirindukan oleh malaikat Tuhan, saudara-saudara. Jangan hanya pegang uang recehan. Amin, saudara. Jangan hanya pakai konsepmu yang lama, kebiasaan-kebiasaan saja. Maju, katakan amin. Maju, katakan amin.